Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Handi. Nah, kali ini Pak Handi akan menyampaikan materi untuk pertemuan kedua di mata pelajaran IPS untuk kelas 7, yaitu komponen-komponen peta. Apa saja yang ada dalam peta? Ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat memahami komponen peta dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat peta dengan baik dan benar. Apa saja sih komponen peta itu? Ini ada macam-macam, sudah ditunjukkan di gambar ini. Yang pertama ada judul peta, ada skala peta, ada orientasi arah atau utara, dan lain-lainnya ya. Tapi sebelum melangkah ke komponen peta, Pandi mau menjelaskan, jadi peta itu ya gambaran suatu wilayah permukaan bumi ya, yang digambar kembali dalam bentuk yang lebih kecil dengan skala disajikan untuk kepentingan belajar, misalnya untuk siswa-siswi itu ya. Yuk kita bahas satu persatu tentang komponen peta. Yang pertama ada judul peta. Jadi peta pun harus ada judulnya. Ya, judul peta itu menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, misal peta penggunaan lahan di Indonesia. Ya, berarti ada peta Indonesia dan ada lahan-lahannya digunakan untuk apa saja itu. Dan misalnya permukiman, perhutanan, perkebunan, dan lain-lain. Sekarang saya lanjut ke skala peta. Jadi skala peta adalah perbandingan antara jarak sesungguhnya dengan jarak di peta. Jadi kan jaraknya diperkecil gitu ya, diperkecil lagi. Misal skalanya 1 banding di situ 100.000, itu artinya 1 cm di peta sama dengan 1 km di kenyataan atau di sesungguhnya, karena 1 cm ya berbanding dengan 100.000 cm, itu jika dikonversikan 1 kilo sama dengannya. Oke, macam-macam skala ada dua, ada skala angka, ada skala grafis. Ini tadi yang Pak Handi jelaskan. Nah, yang ini skala grafis atau garis, artinya 1 cm di peta sama dengan 5 km di kenyataan. Begitu seterusnya kelipatannya. Lanjut, orientasi utara atau arah sebagai penunjuk arah di peta biasanya ditunjukkan dengan arah utara ini. Ya, sering lihat kan semacam ini, mungkin di den alokasi undangan atau di peta ketika kamu lihat juga ada. Kemudian simbol peta, tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Misal ini ibu kota negara, kotak besar merah. Kota provinsi warnanya merah sama tapi bulat. Kemudian kabupaten bulat sama tapi ada hitam kecilnya itu warnanya. Nah, bandara udara biasanya dengan pesawat, pelabuhan dengan jangkar itu. Macam-macam simbol, ada titik, ada garis, ada warna, ada area. Misal titik tadi bisa berupa kotak, bundar, segitiga. Garis misal digunakan untuk sungai, jalan, atau batas wilayah. Warna untuk menandai dataran tinggi, dataran rendah, laut, atau yang lainnya. Ya pasti warnanya akan berbeda-beda. Kemudian area danau biasanya pasti diarsir berbeda suatu danau. Lanjut, garis koordinat atau garis hayal pada peta berupa garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu yang horizontal, yang mendatar, sedangkan garis bujur itu yang naik ke atas bawah garisnya. Lanjut, insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nih, terakhir, legenda menunjukkan semua keterangan objek yang ada pada peta. Biasanya ada di bawah sebelah kanan, kayak semacam penerjemahnya ini. Oh, yang garis merah tebal jalan utama. Oh, yang ini jalan biasa, yang putus-putus garisnya jalan kereta api ya.
segitiga ada tanah jatuh, itu dalamnya rawan longsor ya. Yang terakhir ini sumber peta menunjukkan orang atau lembaga pembuat peta, biasanya di bawahnya atau itu ada sumbernya dari mana. Terima kasih telah membaca materi pertemuan kedua ini. Silahkan kerjakan tugas yang ada di bawah, dan video ini nanti juga akan saya tayangkan di kanal YouTube saya. Silahkan untuk dipelajari. Jika ada pertanyaan silahkan bisa WA ataupun tulis komentar di video ini ya. Tugasnya yang pertama, saya minta untuk membuat peta Indonesia di buku ya. Kemudian berikan satu contoh interaksi antar uang yang disebabkan kondisi saling melengkapi ya. Silakan kamu berikan contohnya. Saya kira sudah. Terima kasih untuk pertemuan kedua. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.